tetap hukum tidak boleh diinjak. Susno 2G meradang, menanggapi penangkapan Del Pedro, Direktur Lokataru yang dituduh melakukan penghasutan saat terjadi demonstrasi beberapa waktu lalu. Artinya, ya kalau kita sudah menginjak hukum, menginjak aturan, itu bahaya. Dan tadi kita kaget ya, ada 1000 berapa? Totalnya 3.000 sekian penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur. Orang-orang itu ditangkap karena dituduh melanggar hukum kan? Bukan dituduh karena unjuk rasa. Kalau unjuk rasa itu tidak melanggar hukum. Justru itu hak konstitusi dalam sebuah negara demokrasi yang harus dilindungi. Menurut Susno 2G harusnya melalui penyelidikan terlebih dahulu sebelum ditangkap. Jika penyelidikan terbukti melakukan tindak kejahatan, baru dijadikan tersangka lalu baru ditangkap. Karena dia melanggar hukum ditangkap. Oleh karena itu, terhadap orang melanggar hukum jangan juga dilakukan pelanggaran hukum. Unjuk rasa harus jalan. Hukum tidak boleh diinjak. Kalau hukum sudah diinjak itu tentunya sangat bahaya menurut Susno 2G. Unjuk rasa itu tidak melanggar hukum. Justru itu hak konstitusi yang harus dilindungi oleh penegak hukum. Unjuk rasa harus jalan. Kalau unjuk rasa ini terganggu, berarti yang mengamankan unjuk rasa yang nggak benar, ujar Susno 2G. Kalau unjuk rasa ini terganggu, berarti yang ngamankan unjuk rasa yang nggak benar. Jadi jangan sampai dorong, selesai, nggak boleh. Biasanya alasannya jam 6 sudah sore. Tidak boleh. Mengapa sampai begitu? Karena DPR seolah-olah tidak memfasilitasi rakyat. Nah sekarang siapa yang dipercaya oleh rakyat itu? Tudingan seperti kepada Del Pedro ya. Dia adalah tokoh dari koalisi masyarakat sipil yang harus dilindungi. Jangan dengan misalnya, wah ini dia menghasut. Pembuktian menghasut itu tidak gampang. Bebaskan kawan kami, Alerta. Teman-teman, gue mohon banget untuk bantu sebar video ini, bantu kasih informasi ke teman-teman semua bahwa teman kita seorang aktivis hak asasi manusia, Del Pedro Marhen, Direktur Lokataru Foundation, baru banget ia ditangkap secara paksa oleh polisi di kantor Lokataru Foundation. Mari kita simak secara lengkap pernyataan tegas Susno 2G. Direktur Lokataru, kalau menurut Anda prosedurnya sudah sesuai standar, sesuai KUHP, karena ada penjemputan paksa juga yang saya garis bawahi, penjemputan paksa di malam hari. Gimana Pak Susno? Oke, karena ini mengarahnya ke pidana ya, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP, yaitu penghasutan. Jadi tunduk pada hukum acara kita. Hukum acara kita, kalau dia tidak tertangkap tangan, harus diawali dari penyelidikan. Nah, setelah terkumpul minimal 2 alat bukti, baru dijadikan tersangka. Nah, tersangka terserah mau ditangkap, apa dipanggil, apa diapakan, sesuai dengan ancaman hukuman daripada pidana itu. Tapi kalau tidak tertangkap tangan, langsung to the point ditangkap, ini kan sudah ada contohnya. Siapa namanya yang kemarin kasus Vina Cirebon itu? Kan langsung tidak boleh. Dan aturan SOP, itu prosedur Kapolri pun tidak boleh. Jadi harus penyelidikan dulu. Nah, karena bukan tertangkap tangan. Nah, pengertian tertangkap tangan itu apa nggak perlu kita jelaskan di forum ini. Semua orang sudah tahu. Kalau bahasa kampung saya itu ketangkep basah. Nah, ketangkap basah itu artinya makcer sedang melakukan ditangkap. Itu bahasa rakyatnya. Nah, bahasa hukumnya ada definisinya aja. Kalau bukan tertangkap tangan, harus melewati aturan-aturan itu. Lah mungkin, wah ini sangat mendesak karena ini kondisinya apa namanya terjadi kekisruhan. Tetap hukum tidak boleh diinjak. Artinya, ya kalau kita sudah menginjak hukum, menginjak aturan, itu bahaya. Dan saya khawatirnya institusi yang saya cintai nanti digugat pra-peradilan, sudah bercapek-capek, kerja siang malam, nanti di pra-peradilan kalah. Nah, tapi nggak tahu kalau hakimnya sudah berubah juga ya, berubah juga pikirannya. Udahlah, ini karena waktu mendesak, boleh gitu. Nah, nggak tahu. Tapi kalau aturannya ya begitu. Takutnya, saya mengkhawatirkan lembaga yang Pak Susno cintai itu nanti malah turun terus di mata publik citranya. Sekarang saja di konteks unjuk rasa masih beberapa hari yang lalu ini, itu juga sudah turun. Nanti malah tambah turun distrust untuk lembaga Polri. Bukan turun terus, bukan dikhawatirkan ya. Sekarang kan sedang pada posisi down ya, turun. Nah, untuk memperbaikinya adalah dengan cara menegakkan hukum sesuai dengan benar. Tadi kita kaget ya, ada 1000 berapa? Totalnya 3.000 sekian penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, kalau misalnya Polri nggak percaya, tidak salah dipanggil beliau, diajak koordinasi, minta datanya. Data itu untuk apa? Untuk perbaikan. Kan ada Kapolri ini yang harus perbaiki. Polda DKI, Polda Metro, kamu telah melakukan penangkapan dengan tidak sesuai prosedur sekian. Kita tahu ini adalah keadaan unjuk rasa dan ini sangat berbahaya. Dan polisi selalu membawa ini kepada ranah hukum. Orang-orang itu ditangkap karena dituduh melanggar hukum kan.
bukan dituduh karena unjuk rasa. Kalau unjuk rasa itu tidak melanggar hukum, justru itu hak konstitusi dalam sebuah negara demokrasi yang harus dilindungi. Ya. Itu unjuk rasa. Nah sekarang kenapa ditangkap? Karena kata polisi mereka ini melanggar hukum. Karena dia melanggar hukum ditangkap. Oleh karena itu terhadap orang melanggar hukum jangan juga dilakukan pelanggaran hukum. Nah artinya apa? Ditangkaplah kalau mau ditangkap dengan sesuai prosedur. Ada surat perintah penangkapan, kemudian ada penyelidikan, ada itulah prosedur yang kita sepakati di negeri ini. Tapi kalau prosedur itu kita injak-injak, yang injak juga aparat saya sendiri, saya sedih. 1.300 dengan alasan wah ini terpaksa. Ya terpaksa itu bagaimana? Tetap harus kita hormati. Karena di dalam hukum acara itu tidak dikatakan kalau dalam keadaan ada klausal misalnya mengatakan dalam keadaan terpaksa boleh dilanggar ini. Ya oke, kalau memang kita bersepakat untuk itu. Oke. Ini sebenarnya kegagalan polisi kah untuk mencari anarko sesungguhnya sebenarnya? Jadi begini, makanya saya katakan tadi pada waktu sidang kode etik dan saya wawancara juga ya, dengan salah satu stasiun swasta. Terjadinya chaos atau kekerasan itu kita harus evaluasi. Jangan kita melihat keluar apa betul ada unsur luar yang masuk. Kalau unsur luar yang masuk berarti pengamanan kita terhadap unjuk rasa kurang bagus. Karena unjuk rasa ini apapun alasannya harus jalan. Unjuk rasa harus jalan. Kalau unjuk rasa ini terganggu berarti yang mengamankan unjuk rasa yang nggak benar. Kemudian karena unjuk rasa ini hak demokratis tidak boleh dibubarkan. Alasan apapun juga. Jadi jangan sampai dorong, udah selesai, nggak boleh. Biasanya alasannya jam 6 sudah sore. Tidak boleh, harus dia berjalan. Nah kemudian dari aparat, karena ini pengertian mengamankan itu bukan membubarkan. Artinya melindungi mereka supaya unjuk rasa bisa berjalan. Mari kita berubah pola pikir kita dari Orde Baru kepada negara demokratis, sudah berubah. Nah termasuk di dalam mengeterapkan hukum tadi, saya bagus sekali itu ya. Mentersangkakan seseorang, kita sudah punya UHAP yang bagus kok. Ada prosedurnya, ada apanya. Mungkin tuding-menuding aktivis yang ditangkap ini akhirnya tidak terbukti, publik kan juga akan tersenggol lagi egonya, akan tersenggol lagi emosinya. Bagaimana polisi harus bersikap kalau begitu? Ini sudah bukan lagi polisi yang harus bersikap, tapi negeri Negara. ini. Presiden negeri ini yang harus bersikap, pemerintah negeri ini. Nah untuk polisi adalah tentunya perbaikan ya. Perbaikan, jangan sampai melakukan penangkapan dengan melanggar hukum, nanti numpuk deh kesalahan. Apa yang terjadi selama ini koreksi. Untuk DPR juga gitu. DPR koreksi juga. Mengapa sampai begitu? Karena DPR seolah-olah tidak memfasilitasi rakyat. Nah sekarang siapa yang dipercaya oleh rakyat itu? Satu, meledak dengan unjuk rasa. Dua, dengan koalisi masyarakat sipil. Bayangkan kalau kita nggak punya koalisi masyarakat sipil, DPR kita siapa? Ini analogi yang menarik. Aktivis itu kan bersuara mewakili publik, karena DPR-nya tidak bisa mewakili publik. Bagaimana tidak kalau ada posisi? Nah itu sekarang ya DPR tidak bisa mewakili publik, aktivisnya yang mewakili publik malah dituding yang lain-lain. Dituding makar, nah itu dituding teroris, gimana mendudukan permasalahan ini? Anarkis gitu. Bagaimana harusnya menyikapi tudingan yang dialamatkan kepada Del Pedro ini? Nah negara harus menyikapi ya. Tudingan seperti kepada Del Pedro ya, dia adalah tokoh dari koalisi masyarakat sipil yang harus dilindungi. Jangan dengan misalnya, wah ini dia menghasut. Pembuktian menghasut itu tidak gampang. Artinya tidak gampang apa? Apakah betul karena dia bermain di media sosial menimbulkan kejadian ini? Bukankah kejadian ini akibat sesuatu yang menumpuk baik dalam tadi yang dikatakan Pak Usman, penegakan hukum, ketidakadilan, masalah ekonomi, masalah pajak itu udah numpuk. Bukan dia kecuali ya kalau di dalam ajakannya atau di dalam percakapannya, di dalam chatnya menulis mari kita bakar, mari kita rampok, mari kita ini, itu yes. Tetapi kalau mengajak orang unjuk rasa tidak salah, dan itu diperbolehkan. Mengapa diperbolehkan? Karena unjuk rasa itu menyatakan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Bebaskan kawan kami, alerta, teman-teman gue mohon banget untuk bantu sebar video ini, bantu kasih informasi ke teman-teman semua bahwa teman kita seorang aktivis hak asasi manusia, Del Pedro Marhen, Direktur Lokataru Foundation, baru banget ia ditangkap secara paksa oleh polisi di kantor Lokataru Foundation. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu, Del Pedro dan juga Lokataru Foundation adalah merupakan gerakan-gerakan yang selama ini memperjuangkan hak asasi warga, hak asasi masyarakat, bahkan mereka juga yang kemudian menemani melakukan advokasi terhadap masa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang, korban salah tangkap, korban kekerasan, dan masih banyak lagi. Tapi hari ini ia ditangkap secara paksa, baru banget, dan bahkan statusnya langsung naik jadi tersangka, teman-teman. Gak ada yang tahu sebabnya apa, gak ada dasar yang jelas, gak ada alasan yang jelas. Ini jelas-jelas bentuk kriminalisasi dan juga pembungkaman, dan bahkan gue nggak tahu ini
mau ngomongin rezim hari ini tuh rezim kayak gimana, bener-bener mencengkam banget, tapi kita butuh solidaritas yang tinggi teman-teman. Tolong sama-sama kita bersolidaritas, kita bantu suarakan, dan juga kita tuntut polisi untuk membebaskan kawan-kawan kita semua teman-teman, karena bahkan gak cuma Del Pedro, ada beberapa teman-teman kita yang juga merupakan aktivis hak asasi manusia, dan bahkan mereka merupakan asisten bantuan hukum, pemberi bantuan hukum kepada kawan-kawan yang ditahan secara sewenang-wenang atau korban salah tangkap atau korban kekerasan. Mereka juga hari ini ditangkap dan ditahan secara paksa. Gue mohon banget, ayo kita bersolidaritas, bisa mungkin kita bersuara, sebisa mungkin kita bantu teman-teman kita. Jangan biarkan kriminalisasi atas pembungkaman ini terus terjadi. Jangan biarkan praktik-praktik yang ada di sebelum era reformasi itu kembali lagi. Ayo sama-sama kita suarakan teman-teman. Ayo sama-sama kita saling jaga, saling bantu warga, warga jaga warga. Jangan biarkan teman-teman kita yang hari ini bersuara, hari ini membantu dalam kerja-kerja advokasi, dalam kerja-kerja menjamin hak asasi sesama, itu justru malah dikriminalisasi atau bahkan ditangkap kayak yang sekarang. Jadi bebaskan kawan kami, sama-sama kita tuntut. Ya bro. Ketemu lagi, tenang aja. Aman, besok kan lagi ketemu. Kalau nggak tahu ya. Gimana bang lihat kondisi Del Pedro tadi bang? Sebagai kakak cukup menyedihkan, cuman sebagai kakak juga saya merasa bangga. Kenapa itu bang? Bangga bang? Bangga karena dia berbicara suaranya suara keadilan.